Shalom, saudara dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita sama-sama mendengar renungan firman Tuhan, mengucap syukur bersama, dan sebelum itu mau berdoa, saudara. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat apa yang Tuhan boleh kerjakan dalam hidup kami, buat hari-hari yang Tuhan boleh beri dalam hidup kami, buat jalan-jalan-Mu, penyertaan-Mu yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan pagi hari ini, dan biarkan kami menyiapkan setiap hati kami, menyiapkan setiap telinga kami untuk mendengar, hati kami untuk kami boleh mengerti Tuhan apa yang Tuhan mau bicara dalam hidup kami. Mari berbicaralah pagi hari ini, ajari kami Tuhan, kami semakin mengenal pribadi-Mu lebih dari yang pernah kami tahu sebelumnya. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, seringkali sebagai orang Kristen tanpa sadar kita berdoa, kita hanya meminta berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, pemulihan. Tapi kadang kita lupa meminta pribadinya untuk tinggal dalam hidup kita. Memang dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi kita lupa kalimat di depannya yang mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi lebih penting mana menerima berkat, kelimpahan, dan mujizatnya, atau menerima pribadinya untuk tinggal dalam hidup kita? Perintah Allah kepada bangsa Israel dalam Keluaran 29 ayat yang ke-38 sampai 46 mengajari kita. Di ayat yang ke-42 dan 40 sampai 45 firman Tuhan katakan, suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan, sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan mengkuduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka. Dari ayat ini kita bisa belajar, saudara, tempat di mana ada korban diberikan, maka Tuhan akan hadir di sana. Perintah Tuhan jelas kepada bangsa Israel untuk memberikan korban di pagi dan di petang hari, korban yang baru setiap hari, baru setiap pagi, saudara. Korban tidak hanya berbicara tentang soal uang, waktu, tenaga, ataupun pelayananmu, tapi lebih daripada itu, korban itu adalah hidup kita sendiri. Kepada jemaat di Roma dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Jadi ketika kita membawa seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai korban di hadapan Tuhan, maka kita sedang menyiapkan tempat bagi Allah untuk diam di dalam hidup kita. Jaga kekudusan, saudara, dalam berpikir, berbicara, melihat, dan mendengar. Dan biarkan hidup kita menjadi tempat kesukaannya Tuhan, di mana di sana Tuhan boleh hadir dan boleh tinggal. Di 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kata roh Allah diam di dalam kamu menurut bahasa aslinya oikeo, yang berarti tinggal bersama-sama. Jadi ketika kita menyiapkan hidup kita, menjaga hidup kita, dan Tuhan hadir di sana, berarti kita sedang menyiapkan tempat buat Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Seperti Tuhan hadir dan diam di kemah pertemuan bangsa Israel, demikian juga Tuhan akan tinggal dan hidup
bersama-sama dalam hidup kita, dalam hati kita. Dan saya percaya ketika Tuhan hadir di hidupmu saudara, maka kita akan menerima manifestasi kuasa-kuasa Allah dalam hidup kita. Tanda ajaib, mujizat, kesembuhan, berkat atau apapun itu hanya tambahan, karena kita bisa memperoleh semuanya ketika pribadinya yang agung, pribadi Tuhan Yesus sendiri itu boleh tinggal dalam hidup kita. Maka mujizat pasti akan terjadi, maka pemulihan apa yang engkau mau pasti akan terjadi. Tapi lebih daripada itu, dimulai bagaimana hidup kita menyiapkan tempat yang terbaik buat Tuhan. Tubuh, jiwa, dan rohmu saudara ya, tidak cuma materi yang kita berikan, tapi hidup kita sendiri yang kita bawa sebagai persembahan. Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang tinggal di dalamku, maka kita bisa menang mengatasi semuanya. Kita bisa menang dalam peperangan hidup kita pribadi lepas pribadi. Tapi dimulai dari bagaimana kita mengundang pribadinya untuk tinggal dalam hidup kita. Pagi hari ini Tuhan, kami mau undang pribadimu untuk tinggal dalam hidup kami. Kami mau undang pribadimu untuk diam dalam hidup kami Tuhan. Kami membawa korban hidup kami di atas mezbah-Mu. Karena kami percaya ketika ada korban dinaikkan, maka Tuhan boleh tinggal di sana. Oikeo, maka kami boleh bersama-sama hidup bersama dengan Tuhan. Aku di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalamku. Haleluya Yesus Tuhan. Mari pagi hari ini saudara, kita mau sama-sama membawa hidup kita sebagai korban ucapan syukur itu di atas mezbahnya Tuhan. Dan biarkan di atas korban itu Tuhan boleh hadir. Di atas korban kehidup kita Tuhan boleh hadir di sana. Tuhan hadir dalam hati kita, Tuhan hadir dalam hidup kita. Haleluya Yesus Tuhan.
pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.